Baik, tempat diadakannya ujian babak ketiga. Peraturannya sangat mudah. Bisa turun sampai ke bawah dalam keadaan hidup. Batas waktunya adalah 72 jam. Nah, mari kita mulai. 3 hari ya? Menurunkan menara diberi waktu 3 hari. Apa kamu tidak menemukan kesulitan? Yang jelas ini akan lebih sulit dibandingkan ujian babak kedua. Kita tak boleh lengah. Ujian dimulai. Bagaimana ini? Di sisi menara tidak ada jendela satupun. Iya, yang ada hanya dinding. Turun dari sini sama saja dengan tindakan bunuh diri. Itu buat manusia biasa. Tapi, bagi pemanjat tebing ahli seperti aku, asalkan ada sedikit pijakan, aku bisa turun dengan mudah. Dia sudah turun sejauh itu. Melihatnya saja aku sudah gemetar. Itu. Sepertinya yang akan jadi orang pertama yang lulus ujian di babak ketiga adalah aku. Lebih baik kita tak usah lewat dinding yang luar. Pasti di suatu tempat ada pintu yang bisa digunakan untuk turun ke bawah. Sepertinya semua berpikiran sama dengan kita. Lebih baik kita berpencar saja mencari pintu itu agar tidak didahului oleh yang lain. Iya. Orangnya sudah berkurang. Apa? 5, 10, 15, 20, 23 orang. Mana mungkin? Hampir setengah dari peserta telah menemukan pintu itu dan sedang turun ke bawah. Sepertinya mereka semua tidak melewati pintu yang sama. Yang paling masuk akal adalah terdapat beberapa buah pintu rahasia. Leorio! Kurapika! Sudah ketemu? Bagus, Gon. Bos, anak kecilnya ada 2 orang. Iya. Apa cuma kebetulan? Ujian untuk menjadi hunter tidaklah semudah itu. Nah, sekarang ku buka ya. Kenapa begini? Sepertinya tertutup secara otomatis. Pintu ini sudah tidak bisa ya? Berarti kita harus mencari pintu yang lain. Wah, pintunya hanya muat dilewati 1 orang. Itu pun cuma bisa digunakan sekali saja. Lebih baik kita mempersiapkan diri kalau setiap pintu itu menuju ke rute yang berbeda. Wah, bukan saatnya untuk menganalisa dengan tenang. Kita belum tahu apakah jumlah pintu yang ada cukup bagi kita. Cukup. Cukup? Maksudmu pintunya? Aku sudah menemukan 6 pintu, berarti sisanya 5. Wah, dia benar. Siap-siaplah di posisi kalian. Siap. Kalau bisa menghambat para peserta selama 1 jam, masa hukuman kalian akan dikurangi 1 tahun. Ini benar-benar syarat yang menguntungkan. Kalian harus berterima kasih kepadaku. Di situ, lalu di situ juga ada 3. Di tempat sedekat ini saja ada 5 pintu. Ini sedikit mencurigakan. Mungkin beberapa dari pintu itu adalah jebakan. Berarti tergantung keberuntungan dan kemampuan. Tidak boleh saling mendendam ya. Tentu tidak. Nah, sekarang kita tentukan urutan untuk memilih pintu. Pimpa. Dalam hitungan ketiga, kita masuk bersamaan ya. Kita berpisah untuk sementara. Sampai jumpa di bawah ya. Iya. Nah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Perpisahan yang singkat ya. Cepat sekali.
Ruangan ini juga tidak ada pintu keluarnya. Lagi-lagi pintu rahasia. Ada sesuatu. Rute suara terbanyak. Dari sini, kalian berlima harus bisa sampai di garis finish dengan cara melakukan pengambilan suara terbanyak. 5 orang. Apa ini? Ini timer. Ada tombol bulat dan silangnya. Jangan-jangan kurang 1 orang. Saat ini kita tidak bisa keluar dari sini sebelum ada 1 orang lagi yang masuk ke ruangan ini. Benar. Di menara ini telah dipersiapkan beberapa jalur. Dan persyaratan untuk melewati masing-masing jalur itu berbeda. Ini berarti kalian telah masuk di jalur suara terbanyak. Ini sangat sulit sekali. Dan kerjasama di antara kalian menjadi persyaratan utamanya. Dah, kudoakan kalian berhasil. Waktu yang tersisa 71 jam 18 menit. Terpaksa kita harus menunggu. Dua jam sudah berlalu. Jangan-jangan semua peserta yang lain sudah masuk ke rute yang lain. Orang yang saat ini masih tertinggal di puncak menara pastilah sangat bodoh. Sepertinya orang bodoh itu sudah datang. Kamu? Tonpa. Kalian semua di sini. Aku tidak mau kalau harus berakrab denganmu melewati rute suara terbanyak. Nah, sudah kupakai. Ayo kita jalan. Enak saja, padahal dia datang paling terakhir. Kenapa sombong begitu? Oh. Pengambilan suara pertama. Kalau kalian mau membuka pintu itu, pilih yang bulat. Dan kalau tidak mau membuka pintu itu, tekan tombol Dari silang. sini saja sudah mengambil suara terbanyak. Ternyata begini jawabannya. Hah? Siapa yang sudah menekan tombol silang? Maaf, aku salah menekan tombolnya. Hei, Paman, jangan bercanda. Bagaimana mungkin bisa salah tekan antara bulat dengan yang silang? Aku kan sudah minta maaf. Yang kutanyakan itu, kenapa bisa salah? Sudahlah, ayo jalan. Pintunya juga terbuka. Tidak bisa. Pasti dia dengan sengaja menekan tombol itu. Kita sudah kehilangan waktu 2 jam. Jangan buang waktu lagi dengan bertengkar. Oh, Benar. Seandainya dia memang sengaja memilih yang tidak sama pun, itu tidak apa-apa asalkan kita berempat kompak. Tapi kalau dia masih saja berusaha menghalangi, baiklah. Ayo jalan. Tapi jangan diulangi lagi ya. Awas kamu kalau diulangi. Pilih kanan, tekan bulat. Pilih kiri, tekan silang. Biasanya di saat seperti ini kita harus memilih yang kiri kan? Kalau di saat seperti ini tidak memilih yang kiri, aku tidak bisa merasa tenang. Memang menurut penelitian, banyak contoh kasus orang yang tanpa sadar memilih jalan sebelah kiri bila sedang tersesat atau memilih jalan yang tidak diketahuinya. aku juga pernah mendengar hal itu. Tunggu dulu, hitungannya masih belum cocok. Arah mana yang sudah kalian pilih? Kanan. Kanan. Kalian ini kebanyakan orang cenderung memilih kiri, makanya aku pilih yang kanan. Panitia pasti telah mengetahui hal itu dan menyiapkan di banyak rintangan di jalan sebelah kiri. Itu benar. Kami ini orang yang mudah ditebak. Iya kan, Gon? Ternyata aku ini memang setingkat dengan Leo Rio. Apa-apaan ini? Lihat itu. Kepala penjara.
para peserta sudah datang. Lepaskan benda ini. Kami ini adalah orang-orang yang dipekerjakan untuk menguji kemampuan kalian para peserta ujian. Di sini kalian harus bertarung melawan kami berlima. Kelihatannya dia sangat kuat. Karena itulah aku memilih jalan yang sebelah kiri. Bisa jadi jalan sebelah kiri akan jauh lebih sulit. Pertarungannya 1 lawan 1. 1 orang hanya bisa bertarung 1 kali. Urutannya terserah. Kalian bisa lewat dari sini kalau bisa menang 3 kali atau lebih. Cara bertarungnya bebas. Tidak ada hasil imbang. Kalau pihak lawan sudah menyerah kalah, berarti pihak yang masih bertahan akan jadi pemenang. Sekarang kalian harus memutuskan mau menerima tantangan ini atau tidak. Kalau menerima tekan bulat dan kalau tidak tekan sila. Lagi-lagi ambil suara. Ini buang-buang waktu saja. Bagaimanapun juga, untuk bisa lulus ujian kita harus menerima tantangan ini. Kalian semua memilih bulat kan? Asalkan tidak ada satu orang bodoh yang ingin membuat kacau. Baiklah, aku mengerti. Bagaimana? Semuanya setuju? Baiklah, yang akan bertarung pertama kali di pihak kami adalah aku. Dari kalian siapa? Bagaimana ini? Siapa yang maju duluan? Sudah selesai disiapkan. Waktunya tinggal 69 jam. Mereka berhasil memperpendek masa hukuman selama 3 tahun. Marilah kita saksikan sekarang. Wah, biar aku saja. Tidak, biar aku saja. Seperti yang kita saksikan, Hah? dia itu tipe orang yang mengandalkan kekuatan. Kalau bertarung dengan cara biasa, mustahil Gon menang. Tunggu dulu. Kalau cuma Gon saja, mustahil Gon bisa menang. Tapi aku punya senjata. Kalau sampai senjatamu direbut, kau juga bisa kalah. Jadi Leorio yang mau melawannya? Ototnya besar-besar. Kalau kau takut, aku saja. Kilua? Tidak apa-apa. Tunggu. Biar aku. Jangan mengada-ngada. Dia bukanlah lawan bagi penjahat kecil seperti kau. Itu tidak benar. Karena cara bertarungnya bebas. Itu berarti ada kemungkinan dia akan menyerang dengan cara curang seperti apapun. Kelihatannya dia sangat kuat, tapi belum tentu dia bertarung dengan mengandalkan kekuatan. Pendek kata, yang dibutuhkan saat ini bukanlah kekuatan, tapi pengalaman dan insting untuk bisa menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku sebagai umpan untuk melihat dengan cara apa mereka bertarung. Biarkan aku menunjukkan penyesalan atas apa yang telah kuperbuat selama ini. Kumohon. Mana bisa aku percaya padamu? Justru karena itu. Itulah yang menjadi alasan kenapa aku mau bertarung pertama kali. Saat ini yang paling tidak bisa kalian percaya adalah aku. Bukan hanya saat ini saja. Dengarkan dulu. Bisa jadi setelah itu kita akan mengalami 2 kali kalah dan 2 kali menang. Di saat seperti itu, apakah aku yang tidak kalian percaya ini bisa diharapkan untuk menang? Biarkan saja dia. Alasannya tepat juga. Sudah ditetapkan? Jangan sampai kalah karena kau pertama kali yang bertarung. Ya, kita lihat saja. Akulah yang pertama. Baiklah. Kita tentukan cara pertarungan. Aku mengusulkan pertarungan sampai mati. Ini benar-benar buruk. Bagaimana Kurapika? Gawat, kita tidak memperhitungkan ini. Tapi kelihatannya Tonpa percaya diri. Pasti dia punya taktik yang hebat. Kita saksikan saja. Kita bertarung sampai salah satu pihak mengaku kalah atau mati. Bagaimana? Dia belum menjawab juga. Bagi para tahanan ini sangat menguntungkan. Benar, masa hukuman mereka semua lebih dari 100 tahun lamanya. Iya, mereka semua penjahat kelas berat. Kalau tidak melakukan hal seperti ini, masa hukumannya tidak akan bisa berkurang. Si botak adalah perampok dan pembunuh.
Masa hukumannya 199 tahun. Wajar saja dia bersemangat. Bisa membunuh orang di depan umum. Masa hukumannya jadi berkurang. Bagaimana? Kau akan melakukan pertarungan ini atau tidak? Kalau kau terus bingung seperti itu, waktu teman-temanmu akan menjadi berkurang. Dan sebaliknya masa hukuman kami akan terus berkurang. Ini sangat menguntungkan. Baiklah, ku terima tantanganmu. Tonpa. Tonpa. Akan kulihat sejauh mana persiapanmu. Kita mulai. Aku menyerah kalah. Hei, dia mengaku kalah. Tak mungkin. Jangan-jangan kita salah dengar. Apa? Apa kau bilang tadi? Menyerah. Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Kalau yang pertama kali saja sudah seperti ini, bagaimana peserta berikutnya? Apa yang sudah kau perbuat? Sekarang aku sudah paham. Kau ini benar-benar orang yang tidak berguna, yang hanya bisa menyusahkan orang lain saja. Kalau kami mendapatkan 2 kali kemenangan, berarti kalian kalah. Berarti kalian tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Untuk bisa menang, dari kita berempat harus 3 orang yang menang. Ini semua gara-gara Paman. Iya. Ya, aku memang seorang pengecut. Dari dulu terus begitu. Dan seterusnya juga. Apa? Ya, justru karena itulah aku bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dengarkan baik-baik. Berbeda dengan kalian. Untuk menjadi seorang hunter, sedikit pun aku tidak pernah punya niat. Yang ku cari dalam mengikuti ujian hunter bukanlah juara, tapi hanyalah ketegangan. Aku mengamati tindak tanduk para peserta yang sudah berpengalaman dan mengasah kepekaanku dalam menghadapi bahaya. Dengan begitu, keselamatanku pun terjaga. Lalu, sambil menjaga keselamatanku, aku bisa menyaksikan pertunjukan detik-detik kematian para peserta lain dari dekat. Tempat pembantaian, di mana banyak pemuda yang mempunyai cita-cita tinggi dihancurkan. Ditambah lagi ekspresi mereka sangat ambisi dan harapannya musnah untuk selamanya. Dengan melihat itu, aku merasa kesenangan yang sangat luar biasa. Bahkan terkadang, aku pun ikut turun tangan untuk merebut impian para peserta baru. Daripada menjadi seorang hunter, aku telah menemukan tujuan hidup yang jauh lebih berharga. Bagiku sekarang babak ujian kali ini adalah saatnya untuk mundur. Di ujian babak ketiga jumlah peserta semakin berkurang. Dan tentu saja, bahaya pun semakin besar. Aku tidak akan memaksakan diri. Pendek kata, aku sudah tidak peduli biarpun kalah di sini. Tapi ini adalah rute suara terbanyak. Asalkan kalian sepakat, kalian bisa terus menang dengan perbandingan 4 lawan 1. Benar begitu perkiraanku. Keterlaluan. Iya benar. Kau ingat kan? Aku akan membawamu ke bawah dan aku akan menghajarmu sampai kau babak belur. Paman, kau benar-benar pecundang. Aku benci pecundang. Kau melakukan itu. Kalian bisa gagal di babak ini. Kuperingatkan kalian. Aku tidak peduli. Itu benar. Benar sekali kata Tonpa. Kita bisa terus menang perbandingannya 4 lawan 1. Jadi kita bisa terus menang tanpa harus berpencah. Ya kan Kurapika? Itu benar kan? Itu memang benar. Kau itu lebih polos dibandingkan aku. Berterima kasihlah pada Gon, Paman. Sepertinya mereka bukan lawan yang sulit. Sedokan, kau yang kedua. Kepala penjara, buka borgolnya.
aku saja ya. Apa kau yakin tidak apa-apa? Tenang saja, serahkan saja padaku. Kita pasti menang, tidak usah khawatir ya. Nah, pertarungan yang kedua, kita akan segera mulai. Silakan. Akan kulihat sejauh apa persiapanmu. Aku mengaku kalah. Kau ini. Kalau kami mendapatkan 2 kali kemenangan berarti kalian kalah. Kalian tidak bisa maju atau mundur lagi dan kami menunggu di sini sampai waktunya habis. Sendokan, kau yang kedua. Siapa yang akan menghadapi? Ya, biar aku saja. Kita pasti menang, tenang saja ya. Kau tidak apa-apa, Gon? Kelihatannya orang ini biasa-biasa saja dan sama sekali tidak menakutkanku. Benar. Dia bukan tipe orang yang berbadan besar. Tapi dia kelihatannya mencurigakan. Rencana aku sedikit meleset. Padahal tadi aku bermaksud untuk mengulur waktu lebih lama sebelum mengalahkannya. Ternyata lawan lebih lemah sehingga berakhir terlalu cepat. Itu bukan masalah besar. Bukankah kita tinggal menang 2 kali? Dengan begitu kita akan mendapatkan pengurangan masa hukuman selama 72 tahun. Pengurangan masa hukuman ya, bagiku itu tidak berguna. Ini mudah, apalagi di antara mereka ada 2 anak kecil. Ditahan cukup lama. Ya, sepertinya mereka penjahat kelas berat yang mendapat hukuman lebih dari 100 tahun. Kemungkinan besar kalau berhasil mengangkat kita di menara trik ini, mereka akan mendapat pengurangan masa hukuman sesuai dengan jumlah waktu kita yang terhambat. Leorio, mereka akan senang kalau kita bertengkar. Benar-benar penguji yang tidak terduga. Mereka bermaksud untuk menghambat kita dengan mengulur waktu agar masa hukumannya bisa berkurang. Kalau begitu berarti penilaian Paman tadi sangat tepat. Tampaknya si kepala gundul itu adalah bekas tentara atau prajurit bayaran. Kalau sampai kalian bertarung, dia pasti akan menghancurkan kerongkonganmu agar kau tidak bisa mengaku kalah. Bisa jadi. Tinggal dihajar saja asalkan tidak sampai mati selama waktu masih tersisa. Itu mungkin sekali. Tentu saja, itu telah aku perhitungkan. Hai, kenapa mukamu begitu pucat? Tapi aneh. Seharusnya pria itu juga penjahat kelas berat, tapi aku tak merasakan hawa pembunuhnya. Biarpun aku merasakan hawa berbahaya lain yang bukan hawa pembunuh. Yang namanya tahanan dengan masa hukuman sangat lama itu ada bermacam-macam tipe. Hei, kita bertanding dengan cara apa? Kalau tidak salah, kau bertarung cara bebas ya? Kalau begitu, apa boleh aku memberi usulan? Dalam hal kekuatan, aku tidak begitu percaya diri. Aku lemah kalau pertarungan dengan cara saling memukul atau menendang yang biasa. Kalau aku suka yang itu, karena aku ini tidak begitu ahli dalam hal berpikir. Sebaiknya yang mudah dimengerti saja ya. Kalau begitu, aku yakin kau akan menyukai permainan ini. Ini bukan dinamit. Ini adalah lilin biasa. Kita nyalakan. Siapa yang padam, dia yang kalah. Ya, itu mudah. Kita pakai cara itu saja. Baiklah, aku setuju. Pilihlah, kau mau lilin yang mana? Kalau mau lilin yang panjang, tekan yang bulat. Kalau mau lilin yang pendek, tekan yang silang. Ku minta kalian semua ikut memilih. Ini jebakan. Kalau orang biasa, tentu saja dia akan memilih yang lebih panjang. Pasti di lilin yang panjang telah dipasang suatu muslihat. Memang biasanya orang akan beranggapan begitu. Tapi bisa jadi malah sebaliknya. Lilin pendek itu yang dipasangi muslihat. Tetapi kalau terus memikirkan itu... Ya, tak akan ada habisnya. Ini yang namanya 2 pilihan tidak bebas. 2 pilihan tidak bebas? Saat dihadapkan pada pilihan yang berisiko, biasanya kewaspadaan seseorang akan langsung bekerja, sehingga tak bisa memutuskan dengan seketika. Ditambah lagi adanya kekhawatiran akan kegagalan ketika melakukan pilihan yang salah. Ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan memilih di saat biasa.
Kalian boleh berpikir dengan tenang. Kami punya banyak waktu. Biarpun ini pengambilan suara, tapi kalian bebas untuk mendiskusikannya. Pilih yang mana? Kurapika, kau pilih yang mana? Gon, kau yang menentukan. Kami akan mengikuti keputusanmu. Daripada berpikir panjang, lebih baik kita pertaruhkan saja insting hewan liar, Gon. Aku setuju. Aku boleh menentukannya ya? Iya. Baiklah, kalau begitu lilin yang panjang ya? Jangan. Kau memilih lilin yang panjang ya? Iya, soalnya lilin yang lebih panjang sudah pasti padamnya akan lebih lama. Siapa bilang? Itu tidak mungkin. Iya, apa boleh buat? Mau dipikir terus pun kita tak akan tahu mana yang ada perangkapnya. Lilin yang panjang untukmu. Untukku lilin yang pendek saja. Nah, sekarang kita menyalakan secara bersama ya. Permainan dimulai. Wah, bahaya, bahaya. Angin yang berembus di bawah sangat kuat. Kalau begini jangankan bergerak, menengok saja rasanya sulit. Biasanya lilin seperti itu akan padam setelah berapa lama ya? Mungkin sekitar 5 atau 6 jam. Lama juga ya. Ada apa dengan lilin itu? Pasti di lilin itu telah dicampurkan bubuk misiu atau bahan yang lain. Lihat, ternyata benar kan? Bagaimana ini? Tidak. Lilin yang telah kusiapkan sebenarnya ada 4 batang. Sebenarnya pilihan tidak bebas. Itu hanyalah tipuan untuk menyembunyikan perangkap yang sebenarnya. Kalian terus menduga-duga manakah perangkap yang sebenarnya. Karena terlalu berfokus kepada pilihan yang tidak seimbang itu, kalian jadi tidak memikirkan kalau keduanya adalah perangkap. Sebenarnya mau memilih yang panjang atau yang pendek? Yang kuserahkan padamu telah kupasangi muslihat kecil. Aduh, panas, panas. Lilinnya terus meleleh dengan cepat. Kalau terus begini, lilinnya hanya bertahan 2 atau 3 menit lagi. Itu cara yang pantas untuk dilakukan seorang pelaku peledakan beruntun. Panas, aduh, panas, panas. Aduh, panas. Lihat punyaku jadi lebih pendek. Wah, gawat, sungguh gawat. Apa kita cuma bisa menunggu kekalahan saja? Sepertinya cuma bertahan 1 menit lagi. Aduh, panas. Aduh, panas. Aduh, panas sekali. Jangan dendam ya. Kau sendirilah yang bodoh sampai terkena perangkapku. Nyala api yang lebih besar tidak akan padam. Oleh angin yang kecil ya kan? Aku menang. Pertandingan yang bagus. Bagus, kita sudah menang 1 kali. Kau hebat, Gon. Hai teman-teman, aku Setelah ini berhasil. tinggalkan aku dan Kurapika. kan? Aku sudah berhasil. mendapatkan 2 kemenangan. Jangan sampai lupa, aku juga ada di sini. Dasar ceroboh. Itu karena kau terlalu mengandalkan muslihat licikmu. Berikutnya aku. Akan kuhadapi dia. Sungguh menjijikkan. Saat ini aku telah membunuh 19 orang, tapi aku
kesal karena harus berakhir di angka yang 19 tanggung itu. Sekarang aku sangat senang akhirnya muncul juga orang yang ke-20. Wah, pelaku pembunuhan brutal ya. Aku tidak akan merasa puas kalau tidak mempertaruhkan nyawa. Aku tidak mau melakukan pertarungan setengah-setengah. Berikan padaku darahmu, jantungmu, dan ekspresi ketakutanmu. Boleh, tentukan cara pertarungannya. Akan kupatuhi. Oh, berani juga kau. Kalau begitu kita pilih saja hidup atau mati. Kita bertarung sampai salah satu pihak mati atau mengakui kekalahannya. Hanya saja, biarpun di tengah pertarungan nanti kau mengakui kekalahanmu, tapi jangan harap aku akan menghentikan seranganku. Jangan harap. Baiklah, aku tidak keberatan. Apa dia bodoh? Ataukah dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatanku ini? Ayo kita mulai. Ya, itu yang kutunggu. Untuk orang yang seperti dia, aku telah menyiapkan senjata rahasia yang ada di tangan kanan dan punggungku ini. Apakah Kurapika baik-baik saja ya? Sepertinya lelaki itu seram. Bagaimana menurutmu, Kilua? Bagaimana ya? Dia hanya bisa bergaya untuk menutupi kelemahannya saja. Tapi bila melihat dari dekat, wajahnya yang selalu dingin itu, dia sedang menghadapi detik-detik kematiannya. Dan ini pasti waktu yang sangat menyenangkan. Hai Kurapika, serang dia duluan. Kalau bertarung secara jujur, kau pasti lebih unggul. Lihat baik-baik, betapa mengerikannya diriku ini. Membacakan ubin dengan tangan kosong. Hai Kurapika, mundur! Ayo cepat mundur! Laba-laba berkaki 12. Itu? Apa itu, Lerio? Itu adalah tanda kalau dia anggota Gen Eriodan. Bukankah itu orang yang telah membunuh seluruh anggota keluarga suku Kurapika? Benar, Gen Eriodan, organisasi pembunuh kelas tinggi. Kurapika menyimpan dendam dengan mereka. Ternyata dia anggotanya. Aku memasang besi di dalam tubuhku. Dengan kekuatan kepalan karangku bisa hancur. Ditambah dengan tato Gen Eriodan. Tak akan ada orang yang tidak kehilangan keberaniannya bertarung melawanku setelah melihat kedua hal ini. Kenapa? Bicara pun tidak sanggup ya? Aku adalah salah satu dari 4 orang yang terkuat di Gen Eriodan. Orang menyebutku Majitani Raja Penghancur. Pukulan pertamaku tadi hanyalah sekedar salah, tapi berikutnya tidaklah begitu. Tapi kalau kau mengakui kekalahanmu sekarang juga, aku akan segera mempertimbangkannya lagi. Bagaimana? Karena terlalu ketakutan dia sampai terdiam. Kurapika sedang marah. Ada apa denganmu? Hei, kau sudah mendengarkan kata-kataku kan? Kalau kau mau mengaku kalah, berhenti. Kalau tidak, pukulanku yang akan. Karena sakit, aku hanya bisa melakukan 1 pukulan sehari. Baiklah, aku yang. Ku beritahu 3 hal. 1. Bukti dari Gen Eriodan yang asli adalah di tengah tato laba-laba dituliskan juga nomor anggota. 2. Mereka bukanlah orang yang akan menghitungi jumlah orang yang telah dibunuhnya. 3. Jangan menyebut nama Gen Eriodan untuk kedua kalinya. Kalau tidak akan kubunuh kau. Kenapa matanya merah begitu? Matanya semerah api. Sama dengan saat itu. Kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak terluka. Maksudku, apa aku mendekatimu juga tidak apa-apa? Sejak pertama kali aku melihatnya, aku sudah tahu kalau dia bukanlah lawan yang tangguh.
Apa benar? Padahal aku gemetaran saat melihat wajahnya. Iya kan, Gon? Tidak, habis saat melihatnya sedikit pun aku tidak merasa ketegangan. Orang seperti itu sejak awal sudah terlihat. Dia itu hanyalah orang yang suka pamer, yang memukul orang saja sebenarnya tidak berani. Aku juga sudah tahu kalau tato itu palsu. Tapi begitu melihat tato laba-laba itu, pandanganku langsung berubah menjadi merah. Bukan hanya itu. Sebenarnya saat melihat laba-laba biasa pun, kepribadianku bisa langsung berubah total. Tapi itu karena kemarahanku masih belum tersalurkan. Mungkin seharusnya aku merasa senang. Kita harus berhati-hati, jangan sampai Kurapika melihat laba-laba lagi. Iya benar. Tidak berguna. Sejak awal aku tak mengharapkannya, karena satu-satunya kelebihan adalah wajah yang menyeramkan karena kegagalan operasi plastik itu. Tak kusangka ada suku kurutan di antara mereka. Lawan yang terlalu berat bagi penjahat penipu macam dia. Nah, sekarang tinggalkan aku. Hai, cepat bereskan dia dan tampilkan lawan berikutnya. Itu tidak bisa. Pemenangnya masih belum ditentukan. Apa maksudmu? Dia baru saja pingsan. Seorang pemenang tidak bisa ditentukan sebelum salah satu pihak mengaku kalah atau mati. Dia masih hidup dan belum menyerah kalah. Dia masih sanggup melawan. Dasar banyak alasan. Hai Kurapika, cepat selesaikan pertarunganmu dengan si penipu ini. Tidak bisa. Apa? Pertarungan sudah berakhir. Tetapi... Karena aku tadi telah memukul lawan yang sudah kehilangan tekad bertarungnya. Aku tidak mau lagi bertarung dengan orang yang telah kalah. Jadi apa maumu? Kita serahkan padanya. Kalau dia tersadar, pasti dia akan mengakui kekalahannya. Aku tak berniat melakukan apapun lagi. Apa aku saja yang melakukannya? Kau tak pernah membunuh orang kan? Apa kau takut? Aku tak pernah memikirkan masalah takut membunuh atau tidak. Lagi pula ini pertarungan 1 lawan 1. Kau tidak bisa ikut campur. Oh begitu. Ternyata kau egois juga ya. Kau benar. Kita ini kan bertindak secara berkelompok. Kau harus berpikir agar tidak sampai merugikan yang lain. Aku tak berniat mengubah pendapatku. Baiklah, kalau begitu kita ambil suara. Yang ingin Kurapika menyelesaikan pertarungan, tekan bulat. Yang tidak setuju, tekan silang. Ayo mulai. Kenapa di layar tidak terlihat? Mungkin karena kita sendiri yang mengambil suara. Kalau begitu kita memilih dengan mengacungkan tangan. Siapa yang setuju untuk menghabisi dia, angkat tangan. Ya. Apa mau kalian sebenarnya? Habis tidak ada gunanya. Dia tidak akan mengubah pendapatnya. Apa yang kau tahu? Kurapika itu ingin menjadi hunter agar bisa mengalahkan organisasi Gen Eroidan. Karena itu, sudah seharusnya kalau dia bekerja sama agar bisa lulus di ujian hunter. Kau tahu kan itu? Aku sudah berusaha. Tapi yang tidak bisa tetap tidak bisa. Bukankah kau bisa menghajarnya lagi? Seperti tadi, agar dia bisa mengaku kalah. Percuma saja, Leorio. Apa? Kurapika tadi merasa marah karena organisasi Gen Eriodan, bukan karena orang itu. Orang itu kan bukan anggota Gen Eriodan. Tapi kan... Dia tidak akan melakukan yang tidak diinginkan. Itu kan prinsipku. Menurutku sebenarnya kalian itu berdua mirip. Memaksa orang itu tidak baik. Apa? Karena setiap orang mempunyai alasan dan keyakinan masing-masing. Diam kau. Aku tidak mau mendengar dari mulutmu lagi. Sial. Ya sudah, aku mengerti. Aku tak mau tahu. Lakukan sesukamu. Dia ngambek. Biarkan saja dulu. Dasar bodoh. Mereka benar-benar telah terjebak dalam muslihat suara terbanyak ini. Cara pengambilan suara memang sangat praktis dan ampuh. Tapi justru disinilah letak perangkap yang berbahaya itu. Dalam pengambilan suara, ada 2 hal yang tidak boleh sampai dilakukan, yaitu diskusi dan mengatakan pilihannya. Kerahasiaan akan hilang dan diketahui dengan jelas mana pihak minoritas dan mayoritas. Lalu, faktor yang bisa menyebabkan pihak minoritas memberontak adalah rasa tersisih, ketidakpuasan, kemarahan. Dan itu
akan menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya pada anggota-anggota yang lain, yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran. Nah, kalau sampai terjadi perpecahan di sini, berarti kelima anggota akan gagal semuanya. Cuma tinggal masalah waktu saja sampai perpecahan itu terjadi.